30 gram asam asetat, massa molekul relatif sama dengan 60, dilarutkan dalam 45 gram air, massa molekul relatifnya 18. Hitunglah yang A konsentrasi larutan dalam persen, kemudian B fraksi mol masing-masing zat. Nah, untuk yang A karena ditanyakan konsentrasi larutan dalam persen, karena di sini diketahuinya massa asam asetat dan massa air, berarti konsentrasinya dalam bentuk persen massa. Jadi untuk menjawab soal yang A, gunakan persentase massa. Nah, karena yang terlarutnya adalah asam asetat, berarti gunakan persentase massa asam asetat, atau asam asetat itu CH3COOH. Ini sama dengan massa asam asetatnya adalah 30 gram dibagi massa campuran atau massa komponennya. Massa campurannya berarti massa asam asetat ditambah massa air, yaitu 45 gram. Ini tinggal kali 100%. Kemudian ini sederhanakan, 30 dan 45 itu bisa dibagi 15. 30 dibagi 15 yaitu 2, ini juga dibagi 15 jadi 2, 45 dibagi 15 yaitu 3. Maka ini hasilnya menjadi 2 dibagi 2 tambah 3 yaitu 5 dikali 100%, berarti sama dengan 100 bisa dibagi 5 yaitu 20 kali 2 jadi 40. Maka persentase massa asam asetatnya adalah 40%. Kemudian untuk yang B yaitu mencari fraksi mol masing-masing zat. Untuk mencari fraksi mol, cari dulu masing-masing molnya. Yang pertama adalah mol asam asetat atau mol CH3COOH. Nah, untuk mencari mol, gunakan rumus massa dibagi mR. Massa asam asetatnya yaitu 30 gram dibagi massa molekul relatif asam asetatnya yaitu 60. Ini bisa disederhanakan menjadi setengah mol. Kemudian berikutnya cari mol airnya atau mol H2O. Ini sama dengan massa dibagi mR juga, massa air yaitu 45 gram dibagi mR air yaitu 18. 45 dan 18 bisa dibagi 9. 45 dibagi 9 yaitu 5. Kemudian 18 bagi 9 yaitu 2. Jadi 5/2 mol. Nah, karena yang ditanyakan fraksi mol masing-masing zat, berarti yang pertama adalah fraksi mol asam asetat atau fraksi mol CH3COOH. Nah, untuk mencari fraksi mol asam asetat, maka rumusnya adalah mol asam asetatnya atau mol CH3COOH dibagi mol totalnya yaitu mol CH3COOH kemudian ditambah mol air. Ini tinggal disubstitusikan, asam asetatnya yaitu setengah mol, kemudian dibagi mol asam asetatnya setengah ditambah mol airnya 5/2. Karena masing-masing penyebutnya ada 2, berarti ini bisa dikali 2 atau 2-nya dicoret. Sehingga ini tinggal 1 pembilangnya, sedangkan penyebutnya 1 tambah 5 yaitu 6. Maka fraksi mol asam asetatnya adalah 1/6. Berikutnya fraksi mol airnya atau X-H2O. Nah, untuk fraksi mol H2O atau fraksi mol air, maka pembilangnya harus mol air atau mol H2O dibagi mol totalnya yaitu mol asam asetat atau CH3COOH ditambah mol air atau mol H2O. Ini tinggal disubstitusikan, mol H2O nya yaitu 5/2 dibagi mol totalnya jadi setengah ditambah 5/2. Ini penyebutnya juga sama, bisa dicoret jadi 2-nya. Maka ini hasilnya pembilangnya jadi 5, penyebutnya adalah 1 tambah 5 6. Jadi fraksi mol H2O adalah 5/6. Nah, dari fraksi mol asam asetat dan fraksi mol air kalau dijumlahkan jadi 1/6 tambah 5/6 hasilnya 6/6 yaitu 1. Jadi jumlah fraksi mol total ini akan menghasilkan 1. Jadi untuk mencari fraksi mol H2O, selain dilakukan dengan cara ini yaitu membagi molnya dengan mol total,
Bisa juga dengan menggunakan rumus 1 dikurangi fraksi mol asam asetat. Jadi 1 dikurangi 1/6 nanti hasilnya sama dengan 5/6. Jadi misalkan kalau ada 3 campuran masing-masing, misalnya zat A, zat B, zat C, maka fraksi mol zat A tambah fraksi mol zat B ditambah fraksi mol zat C hasilnya pasti sama dengan 1. Seperti contoh yang 4B ini ada 2 zat dicampurkan, maka fraksi mol asam asetat tambah fraksi mol air ini hasilnya sama dengan 1. 1 kg larutan kalsium hidroksida 37% dan massa jenis 1,25 gram per mililiter. Jika massa molekul relatif kalsium hidroksida sama dengan 74, tentukan molaritas dan molalitas. Untuk mencari molaritas dan molalitas, maka harus diketahui dulu mol zat terlarutnya atau mol kalsium hidroksida. Nah, mol kalsium hidroksida diperoleh dari massa kalsium hidroksida. Nah, cari dulu massa kalsium hidroksidanya atau CaOH2. Ini karena diketahui dalam bentuk persen, dan di sini 1 kg larutan berarti massa, berarti ini persentasenya adalah persen massa. Maka massa kalsium hidroksidanya adalah 37% atau 37/100 dikalikan massa larutannya. Massa larutan 1 kg atau ini sama aja dengan 1000 gram. Jadi dikali dengan 1000, satuannya gram. Maka diperoleh 1000 dibagi 100 yaitu 10 kali 37 sama dengan 370 gram. Nah, kalau kalsium hidroksidanya 370 gram, berarti pelarutnya dalam hal ini air atau H2O, tinggal sisanya yaitu massa larutan yaitu 1000 gram dikurangi massa kalsium hidroksidanya 370. Berarti ini sama dengan 630 gram. Berikutnya, untuk mengetahui molaritas harus diketahui dulu volume larutannya. Karena di sini ada massa jenis larutan yang satuannya gram per mililiter, berarti volume larutan sama dengan massa larutan yaitu 1000 gram dibagi massa jenisnya yaitu 1,25 gram per mililiter, sehingga diperoleh 800 mililiter. Kemudian sekarang cari molaritas kalsium hidroksidanya. Rumusnya adalah massa kalsium hidroksidanya atau gram kalsium hidroksida CaOH 2 kali dibagi massa molekul relatif kalsium hidroksida dikalikan dengan 1000 dibagi volume larutannya dalam mililiter. Sekarang tinggal substitusikan massa kalsium hidroksidanya adalah 370 dibagi massa molekul relatifnya adalah 74 dikali dengan 1000 dibagi dengan volume larutannya adalah 800. Ini tinggal disederhanakan, nolnya dicoret dengan yang bawah, kemudian ada 0 ini satu lagi coret dengan yang atas, 1 buah. Selanjutnya 37 dan 74 bisa dibagi 37, jadi 37 nya coret, 74 bagi 37 2. Kemudian 100 bisa dibagi dengan 8, yaitu masing-masing dibagi 4. 100 dibagi 4 yaitu 25, 8 dibagi 4 yaitu 2. Jadi molaritasnya sama dengan 25 dibagi 2 kali 2 yaitu 4, atau sama aja dengan 6,25 molar. Berikutnya sekarang cari molalitas kalsium hidroksida. Rumusnya adalah massa kalsium hidroksida dibagi massa molekul relatifnya dikalikan dengan 1000 per massa pelarutnya, dalam hal ini adalah air, dalam gram. Sekarang substitusikan massa kalsium hidroksidanya adalah 370 dibagi mR nya 74 dikalikan dengan 1000 per massa airnya yaitu 630. Ini tinggal disederhanakan, nolnya bisa dicoret, 1 dari atas kemudian 1 dari bawah. Selanjutnya 37 dan 74 bisa dibagi 37, habis 74 dibagi 37 jadi 2. 1000 bisa dibagi 2 yaitu 500. Maka molalitasnya adalah pembilangnya yaitu 500, kemudian per penyebutnya yang tersisa adalah 63 molar, atau
dibuat desimal, ini sama aja dengan 7,94 molal. Jadi molaritas dan molalitas larutan kalsium hidroksida di atas adalah 6,25 molar dan 7,94 molal.